Selamat malam sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diadakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi tentang motivasi, inspirasi, dan juga pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat Anda download di Google Play Store dan juga di App Store. Dapat juga klik di website kami indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, sudah hadir di tengah kita. Selamat malam, Pak Beben. Selamat malam, Legita. Selamat malam, Indonesian Belajar dan para pembelajar yang setia yang selalu ikut program ini. Semoga semuanya diberkahi dan sukses selalu dunia akhirat. Amin. Oke, tema seminar online kita pada malam hari ini adalah tentang apa itu jazz. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung chat di room ini. Nanti pada saat sesi pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaannya, atau sahabat pembelajar bisa langsung membuka mic dan kameranya. Oke, baik Pak, kita langsung mulai aja. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasihlah kita bersyukur pada Zat atau Allah, Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk tetap hadir dalam seminar online ini, ya. Sementara berada di tengah pandemi, ya orang mungkin sedang ribut A, B, C, D, tapi kita masih mau belajar dengan sesuatu yang juga ilmunya sangat segmented, ya. Memang kalau belajar jazz tuh saya juga dalam arti bagus kalau banyak, ya, artinya bagus kalau banyak pesertanya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dikit pun nggak apa-apa. Jadi saya pikir belajar jazz, belajar filsafat, tasawuf, ada ilmu-ilmu tertentu yang memang sedikit ya, segmented, yang artinya sudah terpanggil untuk belajar jazz tuh memang ada perjalanan ya. Jadi boleh dibilang kalian semua yang hadir malam ini adalah orang yang dipilih oleh jazz untuk menjadi wali-wali jazz, ya kan? Karena memang banyak yang belajar musik dan ingin hidup di musik, tapi nggak semuanya kesampaian bisa hidup di musik atau tetap mempelajari musik. Yang belajar musik, ingin belajar jazz, nggak semuanya kesampaian juga. Terus kemudian, ya pada saat belajar untuk berusaha menjadi jazzer sejati, butuh perjalanan, tapi akhirnya yang bertahan cuma 1-2 orang juga. Tapi kewajiban manusia adalah ikhtiar, ya. Ikhtiar untuk terus belajar, makanya saya sadari gitu, kalau belajar jazz sendiri, nggak ada temennya, atau di daerah masing-masing, mungkin mau nanya susah, mau diskusi susah, gitu kan. Nah, paling tidak tuh setiap minggu mengingatkan, ya, di sini mengingatkan akan mimpi Anda terhadap jazz. Dan tiap minggu di sini kita diwadahi untuk berkomunikasi, tanya jawab dengan materi-materi baru. Jadi manfaatkanlah ya, manfaatkanlah seminar online di Indonesia Belajar untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Yang kedua juga saling sharing, belajar ilmu, ya. Saya juga bisa belajar dari kalian, kalian juga bisa belajar dari saya, bisa juga belajar dari semuanya, ya. Bisa belajar dari Legita juga dan tim Indonesian Belajar yang masih konsisten istiqomah mensupport kita. Terima kasih. Oke, tema hari ini kita kembalikan kepada yang mendasar, yang paling mendasar. Jadi pertanyaannya gini, biasanya ya kalau di filsafat ada pertanyaan mendasar, atau bukan di filsafat aja. Pertanyaan ini bisa kita terapkan pada apapun yang ingin kita pelajari. Selalu ada pertanyaan apa, ya kan? Selalu ada pertanyaan apa, adakah, mengapa, gitu. Selalu gitu. Selalu ada pertanyaan itu. Jadi itu belajar apapun tuh, ya kan? Misalnya apa itu hukum, gitu kan? Ya. Apa itu jazz, ya kan? Apa itu komputer, ya kan? Nah, kita harus bisa menjawab pertanyaan pertama dulu tuh. Kemudian
setelah menjawab pertanyaan pertama soal apa, kemudiannya adakah gitu, adakah jazz itu, adakah hukum, adakah komputer, terus mengapa harus mempelajari jazz ya? Jadi itu pertanyaan biasanya di filsafat seperti itu yang sebenarnya juga bisa diterapkan ya, bisa diterapkan kepada ilmu lainnya dan filsafat juga berawal dari logika, itu pertanyaan logika, kemudian jadi pertanyaan filsafat, apa, ya, adakah, dan mengapa. Mungkin malam ini kita hanya membahas soal apa itu jazz. Apa itu jazz, ya. Oke, sebelum lanjut, saya mau share screen dulu ke materi yang sudah saya siapkan soal apa itu jazz. Sambil siap-siap yang hadir hari ini, saya bisa tanya mendadak soal pertanyaan mendasar, apa itu jazz? Oke. Saya buka dulu. Sambil membuka coba saya tanya, ya. Saya beginilah cara cara kita sharing, apa itu jazz? Apa itu jazz ini? Apa itu jazz? Gampang kan? Cuma apa itu jazz? Misalnya Mas Herdito Tamami, nah, yang kemarin baru mengadakan Lumpia Jazz nih, ya rekan-rekan Semarang ini luar biasa nih, ya pergerakannya nih. Kemarin habis Lumpia Jazz online. Mas Dito, selamat malam. Masih di mute? Atau yang sudah aktif misalnya, Edo, ada Edo di sini? Ya, oke. Edo, kalau saya tanya, apa itu jazz? Jazz itu Yang sesuai dengan ini aja ya, yang sesuai dengan ya. Kalau salah maafin ya Mas Beben. Sangat dimaafkan. Ya, semoga jangan lihat contekan dulu sebelah kiri ya. Belum kelihatan kan yang sebelah kiri? Jangan lihat kiri ya. Belum. Jadi apa itu jazz? Sesuai dengan apa yang terpikir aja. Tidak usah dibuat keren-keren. Iya. Tidak usah dibuat apa adanya aja. Apa itu jazz? Ya, bagi saya jazz itu musik yang kaya akan improvisasi, Mas Beben. Oke, jadi apa itu jazz? Musik yang kaya dengan improvisasi. Kalau menurut Lukas gimana? Kalau menurut Lukas, apa itu jazz? Jadi pertanyaan apa itu? Kita sekarang ke pertanyaan apa itu? Musiknya mellow. Halo. Ya, apa itu jazz? Ya, jazz itu adalah kebebasan. Kebebasan, jazz adalah kebebasan. Jazz adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, itu aja. Sama sebenarnya satu lagi ada inovasi ya. Inovasi, oke, inovasi. Nah nanti yang terpikir itu ya. Jadi tadi improvisasi, inovasi, ya. Kalau Arif, apa itu jazz, Arif? Ada Arif di sini, Arif Arahap. Jazzer muda, fisikawan. Halo? Arif sudah online? Halo Beben, ada Papa juga di sini. Ya nggak apa-apa. Apa itu jazz, Arif? Langsung kena nih. Habis yang kelihatan di saya aja nih. Baru masuk pada langsung. Namanya A sih. Jadi apa itu jazz? Singkat aja. Maksudnya yang terpikir sama Arif. Apa itu jazz? Spontanitas, improvisasi yang bertanggung jawab. Wah. Itu sebenarnya dari Om Beben, tapi ya aku membenarkan sih. Itu karena ya. Pengalamanku juga begitu jadinya. Jadi spontan, bertanggung jawab ya, improvisasi ya. Oke, satu lagi dari Ricky, senior KJK. Apa itu jazz? Jazz, being at the moment.
Being of the moment. Surrender Gimana at the tuh? moment. Apa yang terjadi, terjadilah. Gitu ya. Berserah diri ya. Mhm. Berserah diri pada ilahi. Apa yang dikasih-kasih aja gitu ya. Satu lagi ya dari alat tiup nih. Mas Rian Jenggot Herbivora, apa itu jazz? Halo, ya Om. Halo, ya. Jazz itu musik Ya, genre genre musik ya? Ya. Itu aja? genre musik yang bebas berimprovisasi. Oke. Nah, sekarang ada gini, saya mau sharing sedikit. Ketika ada pertanyaan apa itu, ya, kita bisa menjawabnya dengan hal yang paling mendasar. Ya, mendasar adalah kita kembali pada gini, sebuah kata lahir tuh ada asbabun nuzulnya. Sebuah kata tuh lahir ada sebab musababnya. Dan yang paling mendasar banget, kan kita punya kamus kan, ada kamus KBRI, ya kan? Pertama kita lihat dulu nih di kamus besar, ya kan? Kamus besar, apa itu jazz? Memang macam-macam isinya kamus ternyata. Walaupun kamus tergantung yang buat dan latar belakang si pembuat kamus, ya. Tapi ada lagi nanti kamus etimologi. Etimologi adalah tentang sejarah kata itu lahir. Lebih kepada asal muasal kata. Jadi artinya gini, kalau kamus kan udah jadi nih, ya. A artinya apa, B artinya apa. Tapi nanti kalau di etimologi, itu lebih detail, ada asal usul dan segala macam. Tetapi jangan salah, dengan perjalanan, ya, dengan perjalanan kita, ya, dengan perjalanan kita artinya Lukas punya perjalanan jazz, Mas Gandhi, Ricky, Arif punya perjalanan jazz. Lama-lama bisa apa ya? Lama-lama bisa punya pandangan sendiri, punya deskripsi sendiri berdasarkan pengalaman langsung, ya, pengalaman langsung bersentuhan dengan jazz, akhirnya nanti punya definisi-definisi sendiri. Misalnya ada yang mengatakan jazz is upbeat. Dari apa itu maksudnya jazz is upbeat ya? Oke, sebelum lanjut lebih jauh, saya sudah kumpulkan beberapa yang berdasarkan etimologinya. Ingat, ini belum semuanya nih, cuma beberapa aja. Tapi kita lihat, apa itu jazz? Jadi, 50% yang malam ini hadir, paling tidak kan sudah main jazz. Nah, sebelum lebih jauh bermain jazz, mendalami jazz, kita harus clear understanding dulu, benerin dulu pandangan kita, pendapat kita, definisi kita mengenai apa itu jazz. Jadi biar makin memahami, biar makin yakin ya menjalani jazz gitu kan, dari hal yang mendasar ini dulu. Oke. Ini beberapa pandangan ya, jadi artinya dari beberapa sumber ya. Dari beberapa sumber. Yang pertama kita lihat, seperti dijelaskan lebih rinci, jazz dimulai sebagai istilah slang. Jadi jazz dimulai sebagai istilah slang, kata-kata slang. Ya, kalau di sini bilangnya bahasa preman gitu ya. Pantai Barat sekitar tahun 1912. Yang berarti yang bervariasi. Jadi pertama makna kata jazz itu bervariasi. Ini kita sesuai kata dulu aja. Kita tidak berpikir musiknya dan lain-lain. Sesuai dengan etimologi aja. Jadi Ibnu Sina atau para filosof biasanya kalau ingin tahu sesuatu selalu lihat asal katanya dulu, etimologinya dulu, ya, yang paling sederhana. Karena sebuah kata tadi lahir ya, itu pasti ada latar belakang. Dan para filsuf biasanya nggak sembarangan pakai kata. Jadi kebanyakan nanti kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ada orang mengatakan sesuatu yang belum benar-benar paham makna katanya, ya.
nanti makin lama makin kelihatan, oh ini salah menggunakan katanya. Nah, di filsafat diajarkan untuk menggunakan kata dengan tepat, sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan maknanya. Jadi di sini jazz, ini jangan bilang musik jazz dulu ya, kata jazz aja. Dimulai sebagai istilah slang pantai barat sekitar tahun 1912, yang berarti yang bervariasi, tetapi tidak mengacu pada musik atau istilah seksual. Nah, jadi dulu kata slang sudah lahir, kata jazz sudah lahir sebelum jazznya itu ada. Ya, dibilang bahasa slang ya di pantai barat sekitar 1912. Nah, jazznya sendiri datang dari musik jazz di Chicago ya, sekitar 1915. Ya, kemudian jazz dimainkan di New Orleans sebelum waktu itu. Jadi New Orleans lebih dulu ya lahir jazz di sana dengan New Orleans Jazz. Cuma karena nanti di New Orleans itu rasis begitu kuat, ya istilahnya sikap orang kulit putih terhadap kulit hitam begitu keras, sebagian nanti hijrah ke Chicago. Gitu. Sebagian misalnya contoh Louis Armstrong tadinya berkarir di New Orleans, tapi akhirnya hijrah ke Chicago. Ya. Di New Orleans lebih to beat awalnya, tekanan pada hitungan 2, di Chicago udah swing feel, the 4 beat ya. Nah, jazz dimainkan di New Orleans sebelum waktu itu, tetapi tidak disebut jazz. Nah, jangan lupa tuh, di Chicago udah ada 1915 ya. Di New Orleans ada sebelum itu, tapi nggak disebut jazz. Musik aja gitu. Ya. Jazz, dibacanya jazz tuh ya, adalah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dengan akar dari musik Afrika dan Eropa. Jadi, jazz tidak akan lahir kalau hanya Afrika aja. Afrika menyumbangkan blue note dan harmoni berikutnya dari Eropa. Ya, misalnya seven modes, ya, seven mode in major scale, seven mode in harmonic minor, seven mode in melodic minor. Nah, itu dari Eropa. Orang pendatang dari Afrika belum mengenal itu, ya. Jadi kita tangkap satunya bahasa slang di pantai barat 1912 dan tidak dimaksudkan untuk musik jazz. Bahasa slang aja. Berikut. Ya. Kaitan antara kedua kata tersebut didukung oleh artikel tanggal 18 Februari 1916, jadi ada artikel di Daily Californian yang menggunakan ejaan jazzism. Meskipun konteks dan artikel lain di surat kabar yang sama dari periode ini menunjukkan bahwa jazz memang dimaksudkan. Jadi maksudnya ada sebutan jazzism. Ini asal katanya, ya, ini satu sumber lagi. Ini salah satu sumber kata yang cukup kuat katanya, jazzism berasal dari atau merupakan varian dari istilah gaul, ya. Terus kemudian juga ini varian yang dimaksudkan adalah jism atau gisim, ya, yang oleh Kamus Sejarah Slang Amerika berasal dari 1842 dan didefinisikan sebagai semangat, energi, keberanian. Nah, di sini jisim juga berarti ya, makna lain. Memang kata tuh nggak sembarangan. Nanti kalau kita mempelajari filsafat bahasa gitu ya, kata tuh luar biasa sejarahnya. Ya, di sini jisim juga berarti air mani atau sperma. Arti yang mendominasi saat ini mengatakan menjadikan jisim sebagai kata yang tabu kesannya, karena bahkan jazz juga pernah dibilang dengan makna senggama gitu ya. Konsisten dengan etimologi itu, ini sejarah kata jazz aja. Komposer jazz U.B. Black lahir 1887 ketika diwawancarai oleh seseorang perempuan untuk proyek Oral History of American Music, IALE, menolak menggunakan kata jazz. Dia menolak kata jazz tuh, U.B. Black.
Karena menurutnya kata itu nggak sopan katanya, ya, walaupun butuh rujukan ya. Katanya ini pandangan kita sendiri juga memaknai jazz tadi beda-beda. Orang dulu pun memaknainya juga beda-beda. UB Black bilang nggak sopan, jadi nggak mau gunain jazz saat itu. Ya, pokoknya tidak. Nanti kita lihat para musisi mengatakan apa soal jazz. Ya, memperdalam hubungan di antara kata-kata ini adalah fakta bahwa keberanian. Jadi jazz juga makanya nih kalau jam session gitu ya, butuh keberanian awalnya. Harus punya keberanian. Seberapapun yang sudah dipelajari butuh keberanian. Juga merupakan istilah gaul untuk air mani dan keberanian seperti jisim, jasem, juga berarti semangat. Ya, main jazz harus semangat, ada energi atau keberanian. Misalnya dia menunjukkan banyak keberanian, ya. Jadi harus punya keberanian, ya. Jazz bisa bermakna keberanian. Nah, ini dalam perspektif agak spiritual nih ya, bukan agak lagi, tapi benar-benar spiritual ya. Ini kok jalan sendiri, bentar. Oke. Struktur makhluk. Nah, ini kata jisim lagi nih, masih jisim ya. Yang mengatakan bahwa jazz itu dari jasem, jisim. Struktur makhluk yang seperti ini oleh Imam Al-Ghazali, ya, Imam besar Al-Ghazali, radhiyallahu anhu, dibagi dalam 3 aspek. Jadi makhluk tuh punya beberapa aspek. Jiwa, an-nafs, ruh, dan jasmani, jisim. Nah, di situ juga kata jisim ya. Nah, jasmani manusia terbentuk ya. Jasmani manusia terbentuk dari berbagai komponen dan unsur yang sanggup membawa dan mempertahankan ruh dan nafsnya. Jadi di dalam jasmani itu udah ada ya, ruh ya, dan jiwanya yang kemudian menjadi suatu tubuh berpostur yang memiliki wajah, 2 tangan dan kaki, serta bisa tertawa. Unsur-unsur jasmani tersebut adalah unsur yang sama dengan unsur makrokosmos, yaitu air, udara, api, dan tanah. Hal ini terlihat dari proses penciptaan jasmani Nabi Adam alaihissalam yang dilukiskan melalui tahapan atin dan sal-sal di mana kedua jenis tanah liat tersebut merupakan hasil dari perubahan 4 unsur tanah. Ya. Transparan lagi karena jasmani Bani Adam terbentuk dalam rahim ibu. Ya, ini cuma mengatakan bahwa kok bisa sampai sejauh itu ya. Ya, melalui fase-fase nutfah, alaqah, dan mudghah. Meski begitu, secara hakiki jasmani Bani Adam ya tetap berasal dari 4 unsur tersebut. Nah, ini maksudnya yang berkaitan dengan makna jisim. Jadi orang memaknai jisim juga ada yang, kalau di dalam filsafat Islam, kata jisim ini sering banget digunakan. Nah, nanti ada Bang Dame boleh menambahkan soal jisim ini, kalau masih hadir. Ungkapan jisim, masih jisim ya. Pada asalnya dalam bahasa Arab berarti jasad. Jisim manusia adalah jasad yang berbeda dengan ruhnya. Dari ungkapan ini kemudian juga diturunkan ungkapan sifat yang berarti besar. Akan tetapi dalam dunia filsafat dan kalam, ungkapan ini telah menjadi sebuah istilah khusus. Jadi nanti berkembang juga tuh dari kata dasarnya dengan penggunaan. Dan peliknya ada beragam definisi untuk istilah ini. Tuh kan, ada berkembangnya. Ada yang menggunakan istilah jisim dalam pengertian syai, sesuatu. Ya, jadi jisim itu sesuatu. Dalam pengertian al-mawjud, entitas. Dalam pengertian al-qaim bin nafs, entitas yang konkret. Jadi nggak sekedar entitas saja, tapi entitas yang konkret. Atau dalam pengertian al-musar ilaih, jadi sesuatu yang bisa ditunjuk, ya. Ada pula yang menggunakan istilah jisim ini dalam pengertian at-tawil al-arid al-amik, sesuatu yang berdimensi 3. Jadi jisim punya 3 dimensi. Dalam pengertian al-mutamil lil arad, jadi entitas yang punya aksiden, jadi dia punya aksiden, seperti bisa diam, bisa bergerak, malahu yamin wasimal wazar, wabat wa ala wa asfal. Jadi ada entitas berisi 6, lebih lengkap lagi tuh. Ya. Jadi kata aja segini panjang ya. Namun pada abad 19 ada lagi nih yang lain nih, ya. Jadi memang begitulah, kita juga akan sesuai dengan perjalanan manusianya memaknai kata tuh bisa update. Tapi paling nggak saya kasih tahu apa yang pernah orang katakan.
sampai ke jazz, sampai menuju jazz. Namun pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, jisim masih digunakan. Jadi masih digunakan tuh. Dalam konteks yang sopan, ya maknanya ada jisim atau variannya jizz yang tidak dibuktikan dalam Kamus Sejarah Slang Amerika Serikat pada tahun 1941, ya. Juga telah disarankan sebagai sumber langsung untuk jazz. Wah, kan sumber langsung untuk jazz, ya. Derivasi langsung atau jisim secara fonologis tidak mungkin. Jasem itu sendiri menurut asumsi ini akan menjadi bentuk perantara. Bandingkan hubungan analog antara istilah gaul, kejang, dan ledakan energi mendadak seperti dalam Vita Kejang. Jadi ini cuma pandangan. Dan salah satu sumber lagi ada kata Prancis. Ada juga ya pandangan dari sebuah kata di Prancis. Maknanya adalah salah satu sumber menarik dari buku The French Quarter oleh Norman Asbury untuk klaim bahwa ada sebuah band di New Orleans pada tahun 1895 bernama Rezi Desi Spasm Band. Sumber ini juga mengklaim adanya hubungan dengan kata kerja Prancis jasser. Nah, kata Prancis jasser yang berarti obrolan. Nah, di sini juga kita bisa tangkap ya. Kalau Lukas, Ricky main tuh sejatinya ngobrol, ada komunikasi. Jazz juga merupakan obrolan. Ini pandangan dari kata Prancis yang bermakna itu. Tapi ada benernya juga. Orang kalau udah di jazz syariahnya udah beres, ya major scale beres, semua beres, tinggal main itu, sejatinya main tuh berkomunikasi, ngobrol sebenarnya. Berempat, berlima itu ngobrol ya. Memang menghibur penonton, tapi para pemain itu sebenarnya berkomunikasi juga. Jadi sesuai dengan kata Prancis ini yang berarti obrolan. Dan jazz yang terdengar di New Orleans berarti menggairahkan atau membagikan semangat. Jadi kadang-kadang makna kata tuh bisa tergantung latar belakangnya juga, ya. Ya. Nah, ada lagi nih kan. Jadi asal muasal jazz, arti kata jazz ternyata selama ini banyak yang menganggap musik jazz adalah musiknya orang-orang kalangan atas, kan ya. Karena saat ini kebanyakan penikmat musik jazz adalah mereka yang bisa dibilang berduit, ya. Ini dalam bahasa pengalaman sesama musisi ya. Jadi kadang-kadang kesannya yang bokeh nggak boleh main jazz, ya kan? Padahal di jazz baik yang bokeh juga main jazz juga ya. Namun sebenarnya kalau lihat sejarah, kalau kita memperhatikan sejarahnya, tidaklah seperti anggapan yang ada. Sebaliknya musik ini ternyata berasal dari kalangan kulit hitam, yang pada masa itu merupakan kaum tertindas. Tradisi jazz mulai berkembang sejak tahun 1868. Ya. Awalnya pengaruh dari tribal drum dan musik gospel, blues, serta field color, teriakan peladang. Ya. Proses kelahirannya memperlihatkan musik jazz sangat berhubungan dengan pertahanan hidup dan ekspresi kehidupan manusia. Jadi ekspresi kehidupan dan pertahanan hidup. Kayak sekarang kan pandemi COVID ini pertahanan hidup ya kan. Siapa yang bergerak, yang bertahan, yang kuat ya, yang nggak keburu stres gitu. Ini jazz ya. Hidup ini sudah jazz kata Gershwin. Akan lebih baik kalau improvisasi. Udah tuh jazz tuh di awal abad 20 tuh Gershwin sudah ngomong gitu. Hidup ini sudah jazz. Akan lebih baik kalau kita improvisasi. Ya. Nah, asal kata jazz sendiri memang ternyata cukup menarik ya. Kosakata ini sebelumnya memang nggak ada di kamus manapun. Tadinya nggak ada kata jazz. Kadang-kadang di kamus yang Indonesia, jazz artinya jazz, udah gitu aja. Jazz sama dengan jazz, udah nggak ada maknanya. Jazz sama dengan jazz. Atau jazz sebuah aliran musik, dah gitu aja. Diperkirakan berasal dari bahasa slang Inggris Amerika, jasem yang sama dengan kata jisim dan memiliki arti ruh, energi, dan keberanian. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, jisim juga memiliki, tadi sudah disebut, arti sperma, jadi sebagian irama dalam musik jazz pernah diasosiasikan dengan rumah-rumah bordil. Ini karena gini, kita awal nih kalau kita ketahui, memang di awal-awal juga jazz sebagian New Orleans tuh hidup di kehidupan malam, latar belakangnya. Jadi karena mereka sebagian adalah latar belakangnya kehidupan malam yang dekat dengan minuman keras ya, rumah bordil. Jadi itulah yang punya analogi-analogi atau punya pandangan-pandangan ke arah jazz itu senggama, jazz itu sperma. Jadi makanya kita lihat latar belakangnya ya.
Nah, orang Prancis bilang obrolan, ya kan? Tapi kini terlihat musik jazz juga semakin luas diterima oleh masyarakat dunia. Mengutip pernyataan salah satu musisi jazz Jakarta nih, teman saya nih, Tony Brilianto. Jazz bukanlah high level music, melainkan high taste music. Jadi bukan hanya mereka yang berasal dari kalangan atas, jadi yang bisa menikmati musik jazz, tapi yang punya selera tinggi gitu ya. Mau bokeh nggak bokeh, yang penting seleranya tinggi ya kan. Itu jazz. Kalau kata sahabat saya, musik yang elit kata Bang Dami ya. Elit dalam pemikiran maksudnya. Ya. Ini kita lihat nih ya. The origin of the word jazz is the one of the most sought after. Kita lihat di sini ya. Kita tangkap beberapa yang nih di sini yang dimaksudkan secara langsung bahwa sama yang di depan. Jadi kata-kata jazz ini lahir di West Coast slang round 1912 kayak pandangan pertama. Dan dimaksudkan bukan untuk musik awalnya. Ya, jadi memang udah ada bahasa slang ya di 1912 dan belum dimaksudkan untuk musik. Jadi pokoknya kata slang aja namanya jazz ya. Nah, memang pada awalnya kenapa demikiannya kita lihat nih. Memang pada awalnya banyak versi mengenai hal ini. Sama seperti mencari kebenaran apa makna sebenarnya dari kata jazz tersebut. Dalam beberapa sumber, ya ini seperti pada San Francisco Bulletin ini di koran ya, di surat kabar mereka 6 Maret 1913 sudah digunakan kata jazz. Jadi tahun 1913 sudah digunakan kata jazz, tapi belum dibakukan. Terus kemudian Mornin menulisnya dengan ejaan jazz, J-A-Z. Cuma gini doang. J-A-Z. New York Sun terbitan 5 Agustus 1917 menyebutkan bahwa kata jazz pakai S ya. Pakai S2 nih, J-A-S-S. Nah, makanya 2013 saya pernah bikin festival jazz dengan Indonesian Jazz Festival, tetapi nulisnya pakai S2. Ya, saya sengaja, maksudnya biar orang kembali. Nanti kan ada yang nanya, Mas Beben kenapa pakai S gitu kan? Nah, dari situ saya kesempatan menjelaskan bahwa memang jazz tuh nggak langsung J-A-Z-Z gitu. Bahkan rekaman pertama, ya rekaman pertama kali jazz yang dilakukan oleh original Dixieland Jazz Band, itu masih pakai S2. Jadi jazz, J-I-S-S, J-I-S-Z, atau jazzes sebenarnya berasal dari Afrika katanya. Sumber lain mengatakan bahwa kata jazz sudah dikenal sebelum itu dengan ucapan jazz yang berasal dari jazzm, ya, yaitu suatu perkataan yang punya ekspresif dalam upaya mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan kecepatan, kekuatan, atau juga mencerminkan kepuasan seksual dalam konotasi yang tepat. Jazz, ya, orgasme. Kesannya terjadi simpang siur ya mengenai hal ini. Jadi kesannya simpang siur. Dan entah versi mana yang benar nih ya. Kenapa demikian terjadi? Karena memang jazz diteliti ya. Jazz ini diteliti ketika 100 tahun musiknya lahir. Hal ini terjadi karena memang penelitian-penelitian mengenai hal tersebut baru dilakukan oleh profesor, ahli-ahli sejarah setelah musik ini lama berjalan. Nah, kali aja sekarang kita menggali jazz lagi nih. Sekarang nih di tahun 2020 bisa aja kita menemukan hal yang baru. Ya, jadi tafsir jazz itu selalu update. Ya, dalam spiritual juga. Ya, takwa apa sih takwa? Nah, gitu kan. Dan nanti berkembang tuh dengan berjalannya manusia itu berjalan, ya kan? Nanti lama-lama terus update ya. Jadi tafsir akan jazz bisa akan terus berjalan. Dan latar belakang kita kan berpengaruh pada itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih tokoh-tokoh penting jazz ya. Ada suatu sumber bahwa kata jazz maknanya sebuah penghinaan bagi kamu ya. Setelah tulisnya bagi kaum kulit hitam. Jadi waktu itu pernah juga dianggap itu jazz itu penghinaan. Makanya juga ada yang pernah bilang tuh sama saya tuh bahwa jazz tuh penghinaan ya. Ada yang bilang yang pakai JASS itu penghinaan katanya. Ya. Tapi ya itu bukan satu-satunya sumber. Nah, sekarang kita lihat dulu Duke Ellington berarti di era swing. Ingat di era swing tahun 1928
Sampai 1945, Duke Ellington hanya menyebutnya it's music. Jadi kalau kita tanya, Duke, kamu main jazz? Enggak, ini musik aja, it's music. Dia nggak bilang musik saya swing, nggak bilang gitu. Padahal di bapaknya swing nih, Duke Ellington. Ya dia bilang nih, it's music. Nah, Charles Mingus nih, ya, di era bebop nih, basis ya, menyebutnya dengan American Classical Music. Ya, jadi karena memang salah satu musik yang lahir, suka atau tidak suka, ya kita nggak lihat orang kulit putih, kulit hitam, jazz itu lahir di sana. Memang dari blues ya, dan kebetulan awalnya tidak diakui, karena banyak waktu itu orang kulit hitam yang berpengaruh untuk mempengaruhi terjadinya jazz, dan baru diakui sebagai jazz, sebagai musik tradisional mereka di tahun 1938, ketika Benny Goodman main di Carnegie Hall. Benny Goodman tuh kulit putih ya, main dengan big band-nya di Carnegie Hall di tahun 1938. Sejak itulah ya bangsa Amerika mengakui bahwa jazz adalah musik mereka. Nah, Charles Mingus mengatakannya American Classical Music. Terus Rahsan Roland Kirk, ya, ini seorang tunanetra yang konon bisa 32 alat musik. Ini kalau gambarnya nih trompet 3 nih, memang ini beneran nih, ya. Kan konon Kenny G, kalau di Guinness Book of Record tuh dengan circular breathing ya, Gandhi mungkin tahu teknik itu, circular breathing itu. Satu tiupan bisa 46 menit gitu, kurang lebih. Satu tiupan tuh panjang. Ya. Nah, Rahsan ini saya nggak dicatat. Dia bisa 2 jam lebih, Rahsan ini, dengan teknik itu. Tuh kalau niupnya di gambarnya, dia selalu tuh gambarnya dengan 3 alat tiup tuh. Itu memang ditiup sekaligus itu. Ini memang orang ajaib ini Rahsan nih. Ya, Rahsan Roland Kirk ini. Menyebutnya Black Classical Music. Dia memang di garis keras nih. Jadi kalau Rahsan nih, Rahsan, Charles Mingus, itu garis-garis keras. Kalau ceweknya Nina Simone itu, garis-garis keras pejuang kulit hitam di Amerika itu. Ya, dia bilang Black Classical Music, harus ada black-nya. Ya. Nah, kita lihat lagi data-data ya. Nih lihat nih, rekaman ya, pertama nih. Kita lihat nih, ini masih, ya seperti vinil piringan hitam, tapi ini sebenarnya gramafon ya. Ini lihat tuh, jazz ya, JISS ya. Di sini original istilahnya JISS ya. Nah, ini kan 1917 nih rekaman pertama jazz, tapi ada ininya nih. Ada step by step-nya nih, 27 Januari. The Original Sicilian Jazz Band, grup kulit putih dari New Orleans, tampil di Manhattan. Jadi 27 Januari 1917 tampil di New Orleans. 30 Januari The Original Dixieland Jazz Band melakukan sesi percobaan sebelum rekaman ya. Pertama jazz pada Columbia Record. Terus Februari Louis Mitchell Syncopating Sextet muncul di Glasgow. 2 Februari, pas saya ulang tahun nih. 2 Februari nih. Kata jazz yang waktu itu sering tertulis dengan JISS ya, jazz mulai muncul di media cetak The New York Times. Jadi ya, jadi kalau ada nemu koran lama itu jadi benda langka nih, berharga, yang koran lama di tahun itu 1917 kalau masih ada dengan tulisan JISS itu bukti nyata tuh. 26 Februari The Original Dixieland Jazz Band melakukan rekaman pertama jazz dengan 2 lagu aja. Nomor pertamanya adalah Livery Stable Blues dan Dixieland Jazz Band One Step di studio Victor ya. Terus kemudian ada data juga, Josh Gershwin meninggalkan Remick dan Co. dan bekerja di Broadway. Ya, akhirnya dia lebih fokus ke Broadway. 7 Maret, ya, Victor Studio mengeluarkan album rekaman yang berisi 2 lagu, Livery Stable Blues dan Dixieland Jazz Band One Step. Ya, The Original Dixieland Jazz Band, dan meraih sukses secara komersial. Bayangin kan, rekaman jazz pertama kali, udah pasti laris ya. Sekarang jadi barang langka. Kalau ada yang punya ini, ya teman saya di Chicago punya nih. Itu jadi barang langka, kali aja ada yang jalan-jalan ke Amerika, jadi loakannya, pasar loaknya atau di mana, nemu ini beli. Itu barang langka tuh. Cuma ada 2 lagu. Nah, ini menurut Beben Jazz nih. Ini perjalanan saya nih, ya. Agak lebih mudah dikit lah kita.
Jadi jazz adalah manifestasi sebuah ekspresi kebebasan. Karena orang kulit hitam itu lagi jadi budak, ya dijadikan budak kan udah pasti nggak bebas. Setelah bebas, perbudakan nggak ada, masih nggak bebas juga. Nggak bisa kayak orang seenaknya aja nggak. Masuk bioskop, ini bioskop kulit putih, nggak boleh masuk. Ya, ini masuk restoran, ini restoran kulit putih. Jadi restoran, bioskop, gedung pertunjukan hitam putih dipisah. Jadi mereka ingin sekali ya bebas, merasakan kebebasan yang hakiki. Nah, kebebasan yang hakiki itu salah satunya adalah ketika mereka main jazz. Disitulah nggak ada not kulit putih, not kulit hitam kalau di situ. Semuanya sah, ya kan? Jadi jazz adalah manifestasi sebuah ekspresi kebebasan yang Arif bilang nih tadi ini, yang dituangkan dalam bentuk improvisasi. Ya, jadi kebebasannya dituangkan dalam bentuk improvisasi dan dilakukan spontan. Kalau nggak spontan nggak jazz. Jadi solo jangan dihafalin dulu, spontan aja itu aja. Kata Miles Davis, kamu naik panggung, ya kasih saya sesuatu yang saya belum lihat. Kalau sama itu bukan jazz, kata Miles Davis. Namun bertanggung jawab, nggak salah-salahan. Jadi pengen makin bebas, selesaikan dulu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa nih? Kalau di musik, syariahnya nih, major scale. Makanya kalau ada orang bertanya, Mas Beben, kalau belajar jazz gimana nih mulainya? Saya bilang agak sedikit tegas. Jangan bicara jazz sebelum memahami, mempelajari ilmu dasar musik dulu. Ilmu dasar musik itu apa? Major scale 12 key, ya, interval, 4 basic triad, 7 basic four note. Nah, lagi kita udah ikut tuh kursusnya waktu itu. Ya, kan ikut kursus, ikut dengerin kan? Ya, Gratis, Pak. waktu itu kita pernah buka kursus di sini ya, dengan kelas khusus ya. Kalau mau dibuka lagi juga boleh, ya. Jadi kelas khusus waktu itu membahas tentang dasar-dasar musik. Untuk sebelum main jazz, ya, jadi di sini bentuk tanggung jawab, beresin dulu nih syariahnya. Sebelum belajar filsafat, tasawuf gitu, belajarin dulu syariahnya udah beres. Nah, kalau di musik beresin dulu ya urusan-urusan ilmu musik yang dasar aja ya. Nanti kan ada yang tingkat intermediate, ada yang tingkat advance-nya kan. Itu terus berkembang, tapi paling minim ya, kalau saya kadang-kadang bagi jazz teori 1 dan jazz teori 2, kalau saya bagi 2 aja. Kalau di kuliah ada yang teori 1, teori 2, teori 3, sampai teori 8 tuh. Ya kalau di kuliah kan 8 semester kan. Nah ini menurut saya, boleh setuju, boleh tidak. Ya nanti perjalanan kalian akan merasakan atau akan mengubah ini. Ya kan. Nah sekarang saya punya quote lagi misalnya. Saya ada quote saya, ini agak-agak spiritual, kok sampai sana sih? Nah itu perjalanan, makanya kita nggak boleh berhenti. Ya, kita nggak boleh berhenti belajar, ya kita nggak boleh berhenti ikro. Saya pernah bikin quotes, jazzer, pejalan tasawuf sejati. Wah, dia udah apa itu ya tasawuf sejati? Dijelasinnya bisa 2 jam, ya. Nanti berkembang lagi, not adalah jiwa, not aja juga. Pandangan kita terhadap not bisa berbeda-beda. Nah, makanya sebagai manusianya nggak boleh berhenti belajar. Karena ketika manusianya update, pandangan dia terhadap kata dan lain-lain dan terhadap apa yang dilakukan akan selalu update. Kita nggak boleh ya Lukas yang sekarang ya harus beda dengan yang lalu. Yang besok, yang seminggu, sebulan yang ke depan harus ada perubahan. Kalau nggak berubah nggak jazz ya. Yang berubah di sini adalah bukan selalu dompetnya ya. Ya syukur kalau dompetnya juga berubah ya. Tapi pemikirannya, kualitas ruh, kualitas pemikirannya itu harus berubah. Kan dibilang kan kalau hari ini sama aja, hari ini sama dengan kemarin, itu kita termasuk golongan merugi, ya kan? Bayangin sama aja rugi, berarti nggak ada perubahan, ya. Apalagi kurang, celaka katanya. Nah, kalau lebih baik baru beruntung, ya. Jadi kita jangan jadi orang yang sama terus kualitas pemikirannya, ya. Kualitas ruhnya harus selalu berkembang. Jazz adalah perubahan. Jazz selalu update, ya. Ada lagi? Habis. Ya. Oke. Ini pembukaan dari saya soal apa itu jazz. Itu dulu ya, nggak usah. Kita belum masuk ke teknik ya. Kita nggak masuk ke teknik berat-berat dulu, tapi pahami dulu apa itu jazz. Jadi kalau kita simpulkan ya, pertama adalah
kata jazz sudah ada sebelum musiknya lahir. Dan jazz itu, ya tadi ada pandangan bahasa slang. Bahasa slangnya di Amerika di 1912, di West Coast ya, daerah pantai barat. Tapi ada lagi pandangan yang paling mendekati katanya, bahwa asal katanya dari jisim, ya. Wah, luar biasa itu sampai ke sana ya kan. Terus ada juga suatu masa di mana sesuatu yang dianggap kata-kata yang kotor katanya. Harus ada suatu masa para musisi tidak bilang itu jazz, cuma is music, ada American classic music, ada black musik klasik dan segala macam gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 1917 ditetapkan bahwa ada yang namanya musik jazz. Dan musik jazz ini memang banyak yang bermain jazz. Kita lihat makin banyak dulu anak muda. Ya Ricky pasti tahu tuh. Di awal-awal tahun 90 jarang anak remaja, anak muda main jazz. Sekarang di KJK, di BBN Jazz Music Course, 7,5 tahun udah main jazz, 8 tahun udah nyanyi jazz. Ya. Nah, tapi dari segi yang main ya, tapi dari segi yang menggali jazznya itu sendiri, dari segi filosofi, dari segi sejarah, itu masih sedikit. Ya, makanya saya beruntung, atau kalian ada berada di sini, saya bilang, kita ini menjaga tradisi. Di Indonesian Belajar, kita bahas sejarahnya, belajar bahas filsafatnya. Bayangkan, dari 270 juta jiwa kurang lebih, ya, 250 sampai 270 juta jiwa masyarakat Indonesia, ya. Sekarang yang hadir di sini saya sebut, kalau dari 270 juta ya, saya sebutnya hanya 33 orang yang ada di sini. Bayangin tuh, kalian orang-orang langka nih semuanya, orang-orang aneh. Kita bahas sesuatu yang berapa persen tuh lah kita? Kalau 33 orang dari 270 juta, berapa persen tuh? Bayangin tuh. Gak ada 1% kan? 0,00000 koma tuh. Jadi 33 orang ini terpanggil ya oleh Tuhan. Terpanggil oleh jazz untuk menjaga tradisi. Kalian adalah wali-wali jazz. Bayangin ya. Dan sejatinya wali-wali Tuhan juga dalam jazz maksudnya. Insya Allah ya. Itu istilah saya aja ya, mungkin lebay, tapi menurut saya sangat sangat bergembira dan bahagia ada 33 orang yang hadir di sini dan kalian adalah penjaga tradisi jazz. Kalau ada yang main doang tapi nggak ada yang bahas sejarah, nggak ada yang bahas filosofinya, jazz ini lama-lama akan jadi lama-lama bisa mati malah ya. Cuma ada orang aja main agak aneh gitu, apa itu namanya. Tapi nggak ada yang tahu tuh musik apa sih. Ya. Terus sejarahnya gimana sih, nggak ada yang tahu. Nah, kita ini bukan main doang, tapi juga menjaga tradisi tentang jazz ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, 33 orang ini. Silakan Legita mau menyimpulkan juga boleh ya. Dari apa yang sudah saya utarakan menurut pandangan kamu, habis itu kita tanya jawab. Itulah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya jawab aja, kita ke stop dulu ya. Oke. Kita diskusi sekarang. Ya ada Mas Dami. Sahabat pembelajar ada yang mau nanya? Silakan. Ya. Tapi sebelum lanjut sebentar ya, sebelum lanjut ada Mas Dami sudah masuk? Assalamualaikum, Mas Dami udah masuk? Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas Dami boleh Lagi kasih di tambahan mengenai makna jisim? Karena katanya jazz itu asal katanya dari satu sumber ya Mas ya. Dari satu sumber ada yang mengatakan dari jisim. Ini kan jisim ini spiritual sekali nih, maksudnya sering dipakai di filsafat Islam, di tasawuf ya. Kok bisa dari jisim jadi jazz? Memang kan ya kadang-kadang hayula. Ya kan misalnya itu hayula itu kan materi awal ya kan. Itu dari bahasa Arab tapi asalnya hilal dari hilay apa tulisannya itu HYLE dari Yunani. Tapi tahu-tahu orang Indonesia
orang Indonesia bilangnya kayu. Apa namanya? Menangkapnya kayu. Makanya di martabat 7, ya kalau yang belajar tasawufnya Jawa dulu, bukan tasawufnya Islam. Tasawufnya Jawa, tingkat tertinggi manusia tuh kayu. Nah, tapi sekarang kan hari ini bukan bahas spiritual, itu panjang ceritanya. Cuma maksudnya sekarang, ini dari jasem, jisim, dari jazz. Nah, sekarang saya cuma mau minta tolong, Mas Dame cuma menambahkan aja makna dari Oke, Mas. dari jisim, terus kemudian pandangan Mas Dame mengenai jazz secara general aja. Yang Mas Dame sudah tahu mengenai jazz itu menurut Mas Dame seperti apa? Ya. Oke, Mas Ben. Teman-teman Maaf ya saya diganggu sedikit lagi sambil nyetir tapi pakai headset, tidak apa-apa mungkin ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kami dengar mau nih ganggu nyetirnya nih. Nggak apa-apa, santai kok. Oke, jadi kalau yang saya pahami dari kata jisim itu tubuh manusia ini kan disebut jisim. Ya. Tubuh manusia ini jisim. Secara logika awal, logika sederhana, manusia itu kan ada jasmani, ada dan rohani, seperti terpisah kalau dalam pandangan akal gitu. Akal itu membedakan jasmani dan rohani gitu. Tapi kalau mereka yang sudah menyadari hakikat manusia, jisim ini sebenarnya ekspresi dari roh gitu. Jadi jisim itu sebetulnya ekspresi dari otentitas gitu. Jadi kalau kita mau menyaksikan Dame yang asli, ya jasmaninya gitu, jisimnya gitu. Ya. Jisimnya jadi. Nah, sebenarnya alam semesta ini adalah jisimnya yang tak terlihat gitu. Nah, jadi alam semesta ini adalah jisim yang tak terlihat gitu. Jadi bentuk jelasnya dari yang tak terlihat gitu. Ya. Nah, karena itu kalau memang asal muasal dari jazz itu adalah kata jisim, boleh jadi jazz itu adalah ekspresi yang tak terlihat dari yang main gitu loh. Jadi ujung dari ekspresi roh itu adalah jisim. Ya. Gitu kira-kira. Masuk akal ya? Nah, iya, dan memang jisim itu Mas sebenarnya. Ya. Jadi kalau mereka yang sudah sampai kepada hakikat atau esensi dari sesuatu, itu sebenarnya jisim itu adalah kayak gini deh, sebab akibat. Ya. Sebab kan tak terlihat. Akibat itu yang tampak gitu kan. Ya. Alam semesta ini kan akibat dari sebuah sebab, nggak kelihatan sebabnya gitu. Ya kan, orang yang lagi sedih, ekspresi jisimnya adalah ya murung gitu kan. Ya. Nggak kelihatan kan sedihnya itu kan. Maka yang murung itu sebetulnya si sedih yang menjisim gitu. Ya. Sedih itu mengekspresi sampai ke body, itu murung. Ya. Jadi kalau Mas Beben lagi galau, misalnya nih, lagi galau, main jazz, main gitar, ya nampak galau itu dalam musiknya gitu, petikannya gitu. Ya. Tapi sebenarnya ada yang menggerakkan di balik itu yang tak terlihat, ya kan? Itu dia. Tapi sedih, gembira itu bukan masalah benar salah ya, bukan. Ya. Jadi bagi saya dari pengertian itu Mas Beben, ya. Jazz adalah ekspresi dari batin yang menampak gitu, menampil gitu. Itu jisim. Nah, gitu. Jadi kalau dia belum sesuai yang di dalam dengan yang di luar, belum jadi jazzer tuh gitu. Oh, harus sesuai ya. Iya, memang gitu. Jadi kalau dari kata itu ya. Ya. Nah, jazzer itu adalah mereka yang sudah mengekspresikan apa yang dia rasa. Sesuai ya. Iya kan? Jadi yang di luar dan yang di dalam itunya sama gitu. Bahkan yang nampak itu adalah yang batin gitu, udah nggak bisa dibedain gitu. Yeah. Nah, kalau saya ditanya apa itu jazz dari perspektif ini, jazzer itu adalah dia jadi nggak ada salah kan dalam jazz. Yeah. Dalam jazz itu nggak ada salah, yang ada adalah ekspresi jujur, ekspresi spontan, ekspresi yang
surrender to the moment gitu. Makanya belum tentu semua orang bisa sampai kepada jazz itu gitu. Iya. Dalam arti hakikatnya gitu. Jadi kalau misalnya jazz itu asal muasalnya adalah dari jisim, itu bisa dilihat secara proses epistemologinya itu seperti itu. Tapi kalau dalam pemaknaan saya pribadi, jazz itu adalah ya yang di dalam dengan yang di luar itu sinkron gitu maksudnya. Sinkron, ya. Iya, jadi jazzer itu punya integriti gitu. Integriti kan nyatu gitu. Iya, betul. Itu Mas Lukas gitu. Ya. Karena gini juga Mas Dame. Iya. Untuk sesuai apa yang di dalam ya tampak di luar itu berarti kan kalau secara singkatnya kan itu satu jujur ya. Satu ada kejujuran, kedua otentik ya. Spontan. Nah, spontan, otentik sesuai dengan dirinya. Tapi untuk sesuai itu butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu, misalnya kan kayak Tanganada aja kan modes aja ada Dorian, Locrian, mixolydian ini yang berbau teknis ya. Nah, untuk mewujudkan rasa itu kan butuh keilmuan. Jadi artinya satu ya jujur, otentik, tapi juga yang di dalam kata-kata bertanggung jawab adalah harus memahami keilmuannya ya kan, supaya ekspresi itu bisa disupport dengan teknik yang sesuai atau dengan ilmu yang sesuai. Jadi ya saya pernah bilang bahwa jangan sampai karena kurangnya ilmu, kita kurangi ilmu misalnya kita pengen sedih yang keluarnya riang gitu loh. Atau sebaliknya, ternyata kesalahannya bukan pada ekspresi, tapi kesalahannya pada keilmuannya yang kurang, belum tahu Tanganada A, B, C, D kayak gitu Mas Dami. Ya karena itulah dia belum disebut jazzer kan? Ya, artinya masih terus harus berjalan ya. Iya betul. Ya, tapi kalau dalam konteks apa adanya apa itu jazz dari penjelasan itu seperti itu. Jadi ya kalau boleh vulgar ya. Ya. Ya apa ya? Ya Tuhan itu menampil apa adanya kan Tuhan. Ya, jadi mudah-mudahan perjalanan kita mempelajari jazz itu pada akhirnya ke situ gitu. Amin. Gitu. Jadi misalnya nih kalau praktek jazz itu perilaku jazz ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau ketemu orang kita bisa sesama sahabat nih, bisa saling jujur misalnya, ya kan, spontan gitu kan, nggak pakai banyak penilaian background ini, background itu. Makanya kan Mas Beben suka ngajak kita kalau lagi manggung di WSD dulu itu kan, anak-anak itu di formasinya dirubah gitu kan. Yang biasa komanderannya siapa, coba deh yang ini gitu. Pingin melihat sejauh mana jadi jiwa jazznya itu nampil gitu loh. Saya juga suka begitu juga kalau ada asisten saya kalau lagi ngajar, ya saya biarin aja dia dulu apa adanya gitu, dan bisa nggak dia ngegroup gitu kan, appropriate gitu kan. Itu latihan-latihannya yang sudah mulai dikasih ilmu sama Mas Beben gitu, atau sudah dikasih pembekalan gitu. Tapi jazz itu sebagai ansi itu saya kagum tuh makna seperti itu. Sesuai dengan otentitas, spontan, jujur, surrender to the moment, dan itu selalu segar. Bang Riki pasti senang tuh. Jadi selalu segar dalam setiap ekspresinya gitu. Hidup ini kalau dijalani begitu asik loh. Iya betul. Itu kira-kira versi saya Mas Beben. Wah, terima kasih banget. Terima kasih sekali Bang Dami. Ini masih sambil nyetir ya? Ya, santai kok. Terima kasih sekali tambahannya sangat luar biasa. Jadi ya artinya mengapa lahir Jasem Jisim jadi jazz ya? Walaupun ada sumber lain. Ya, makanya memang artinya latar belakang dari pembuat kamus, yang pembuat etimologi dan segala macam pasti ada latar belakangnya. Ya. Dan semuanya bisa benar sesuai dengan latar belakangnya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau menanggapi yang Mas Dame masih bersama kita. Ya nanti ada yang mau bertanya dengan apa yang dikatakan oleh Mas Dame atau jazz secara umum. Silakan.
Ada yang mau nanya nggak? Kok diem sih? Iya nih, kok pada meneng wae udah ngerti semua Halo, sih. Halo, Om. Mas Rian, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Ini malam. mau tanya gimana prosesnya jazz dari musiknya orang Buddha ke semakin ke sini menjadi dianggap musiknya orang level kelas atas, Om. Prosesnya itu gimana? Gitu ya. Ya, Itu makasih. sederhana dari kapan waktu itu udah nonton nggak yang saya cerita tentang musik Indonesia? Yang waktu itu saya cerita soal musik Indonesia sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan. Oke. Kalau nggak apa-apa saya ceritain lagi. Ini khususnya di Indonesia ya. Ya, Ya jadi gini, kawan-kawan, sahabat pembelajar, mengapa pada akhirnya musik jazz jadi dianggap kalangan elit, khususnya di Indonesia menurut saya. Nah jadi kita tahu di sebelum Indonesia merdeka, kayak rekaman jazz itu, ya jangan lupa loh, label-label besar seperti Decca Record, ya, Gramophone Company, Columbia Record sudah ada di Indonesia. Sudah ada di Indonesia ya. Pertama catatan, label-label besar itu sudah ada di Indonesia. Dan kita punya saudagarnya. Ya. Sudah punya saudagar yang jualan itu. Ya, kalau nggak salah namanya Tan Tek Hyong. Ya. Tokonya di Jalan Pasar Baru nomor 92. Nah, itu pedagang lah itu, saudagar ya kan. Karena melihat pasar bisa jualan tapi kebanyakan jualnya memang bayangin nih, Mas Rian ya, Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka. Ya tentunya juga secara umum sebagian besar rakyat Indonesia secara umum ya, ekonominya memang belum mapan. Jadi rekaman jazz itu bersama rekaman lainnya, jadi di sebelum Indonesia merdeka ya, ini jangan salah Mas Rian, waktu itu saudagar ini jualannya nggak hanya jazz, jadi musik gambus, musik stambul, keroncong, ya, terus musik kasidahan gitu ya, itu dijual bersama jazz juga. Tapi tetap mau musik keroncong dan segala macam, pembelinya, apalagi pemutarnya, yang sanggup membeli memang kalangan menengah ke atas, ya. Nah, tapi kemudian berkembang Indonesia merdeka, ya. Begitu Indonesia merdeka, kita tahu kan di awal-awal ya pemerintahan Soekarno ya, Pak Soekarno awal-awal kan musik-musik ngekok kan dilarang. Jadi musik-musik yang berbahasa Inggris ya, musik-musik asing dilarang. Makanya banyak yang jazzer, yang rock and roll itu pada keluar negeri tuh, ya kan? Yang kayak Tillman Brothers itu rock and roll kan ke Eropa berkarir. Terus ada jazzer Didi Patirane ke Amerika ya. Karena memang waktu itu bayangkan kalau kita sebagai musisi ketika pemerintahnya melarang, artinya kan kita nggak bisa cari nafkah di sini kan, ya kan? Nah tapi kemudian tapi dari satu sisi positifnya Bung Karno adalah memikirkan musik. Jadi seorang presiden ikut memikirkan musik. Waktu itu akhirnya manggil Bing Slamet, ya, manggil Idris Sardi dan manggil Jack Lesmana. 3 orang dipanggil ke istana. Ini gimana nih? Kita sekarang kita pikirkan musik yang pengganti dari musik barat itu. Akhirnya keluarlah Irama Lenso. Terus lahir yang namanya Lensonis Project dan sampai bikin rekaman ya bersukaria namanya kompilasinya. Nah, Irama Lenso ini dari daerah Maluku ya, yang artinya sapu tangan. Dan juga sebenarnya musiknya kayak Latin juga, agak-agak berirama Latin. Dan Lensonis Project ini diajak keliling sama Bung Karno. Musisi-musisi ini jalan-jalan untuk memperdengarkan musik Lenso ini. Nah, tapi kita kembali ke pertanyaan, akhirnya Indonesia merdeka dan semua itu akhirnya lahir rekaman-rekaman di tahun 51 ada Irama Record.
dijualnya piringan hitam, Mas Jenggot, Mas Rian ya. Nah, piringan hitam juga masih tidak terjangkau. Piringan hitam masih tidak terjangkau juga sama rakyat secara umum. Nah, yang kedua, akhirnya lahirlah industri kaset sebenarnya. Nah, sebenarnya kaset ini yang agak-agak bisa dijangkau, ya kan? Agak bisa dijangkau walaupun hasilnya tidak sebaik piringan hitam atau CD, ya kan? Nah, tetapi maksud saya, kalau secara garis besar, ya, berawalnya dari satu marketing yang memang menengah ke atas, jadi nggak akrab dengan rakyat. Padahal pengalaman saya ke daerah Pati, ya, ke daerah Pulau Laut, Turiki yang sering manggung bareng saya. Banyak yang suka jazz, mereka hanya perlu diperdengarkan. Tapi persoalannya memang kembali kepada kesejahteraan sih secara umum, Mas Rian. Kesejahteraan bahwa gini, kita lihat gini, toko-toko CD di Jakarta aja, kalau Mas Rian lihat di toko-toko CD Jakarta, jazz kebanyakan CD-nya import. Kalau CD lokal tuh 35.000, ya. Terus kemudian CD import yang biasa tuh 70.000, yang import yang di atas ada yang khusus itu 125.000. Nah, jazz tuh biasanya harganya tuh yang masuk kemari, yang masuk ke Indonesia, itu kebanyakan import rekamannya. Yang harganya 100 ribuan lah satu CD itu, ya kan? Ya, jadi pertama karena memang jazz di sini banyak diperdengarkannya di hotel-hotel bintang 5. Jazz yang ada kemari masuknya import, jadi tidak terjangkau, ya kan? Nah, terus kemudian makanya saya bangun komunitas jazz Kemayoran. Tujuannya adalah agar jazz ini bisa, jadi kita lah jazz yang mendatangi rakyat. Jadi kalau rakyat secara umum diharapkan beli CD 100.000, dia gajinya masih berapa tuh? Padahal beli CD kan nggak cukup satu kan? Beli CD nggak cukup satu loh. Kalau Mas Rian udah kegilaan, masa CD jazz cuma satu? Nah, jadi kalau mengharapkan rakyat ya, yang harus membeli CD 100 biji, 200 biji CD ya, 200 keping CD, itu akan berat. Terus kedua, kalau mengharapkan rakyat nonton jazz harus ke hotel bintang 5 juga berat. Jadi ini masalah industri, Mas Rian. Persoalan pertamanya soal kesejahteraan rakyat, soal industri. Nah, makanya berdasarkan pengalaman bahwa saya keliling-keliling daerah, ternyata orang baru pertama kali dengar jazz di Pati bisa seneng loh. Orang baru pertama kali dengar di Pulau Laut tuh, dari Kalimantan naik pesawat lagi 20 menit, baru dengar jazz. Jadi apa kenyataannya? Secara manusianya, orang Indonesia itu potensi dan bisa menerima musik-musik seperti jazz. Tapi dengernya kapan? Nah, makanya saya bikin komunitas jazz Kemayoran dengan tujuan biarlah jazz yang mendatangi mereka. Jadi gimana jazz bisa ada di alun-alun, jazz bisa ada food court di food court, jazz bisa ada di desa-desa gitu ya. Dan dengan workshop gratis, pembelajaran gratis gitu kan. Nah, jadi kalau boleh dibilang dari sejak hitungan dari KJK aja 2004 ya. Sekarang 2020. Nah, salah satu hasilnya Mas Rian bisa lihat yang ada di grup ini. Yang ada di grup ini apakah semuanya kalangan menengah ke atas, ya kan? Kayaknya sih walaupun main jazz kayaknya muka-muka bokeh masih ada sih kayaknya. Gitu. Jadi nggak enak ngomongnya. Tapi maksudnya gini, jadi maksudnya jazz sudah tidak menjadi ketawa ya kencang. Ya. Ayo ketawa bareng-bareng. Keluarkan ekspresimu. Nah, jadi saya alhamdulillah ya kalau menurut saya pada akhirnya ya bukan saya pribadi dan disupport oleh para KJKers juga, jazz ini udah merakit sekarang. Ya walaupun masih ada stigma itu di beberapa kalangan. Tapi pelan-pelan tuh mulai terkikis. Ya Mas Rian ya? Mulai terkikis pelan-pelan. Jadi masyarakat Indonesia ini perlu dikenalin aja. Balik lagi ke budak yang main. Iya. Jongos. Jongos yang main. Gitu.
Ya alhamdulillah gitulah Rian. Jadi kalau secara sederhana kesejahteraan rakyat, kedua yang masuk ke sini memang import, terus sebelumnya selalu di kalangan-kalangan tertentu aja, di tempat-tempat tertentu yang tidak gampang tersentuh. Saya waktu itu hanya berpikir jazz ini kalau mau maju harus mudah disentuh, mudah didatangi, mudah didengar. Nah, sekarang kan kita punya keuntungan. Sekarang CD piringan hitam itu udah tergantikan dengan Spotify, dengan YouTube. Jadi untuk masalah denger, ya, untuk masalah denger, kita kan sekarang nggak harus beli CD lagi. Itulah harta karun yang kita bisa manfaatkan, betul kan? Nah, tinggal pengetahuannya. Jadi pada waktu Google YouTube mau ngetik apa nih? Ya kalau nggak tahu Duke Ellington tidak akan ngetik Duke Ellington. Sekarang kan tahu Duke Ellington, Charlie Parker, ya apalagi Rahsan Roland Kirk, bener nggak nih niup trompet 3 ya kan? Ya, Charles Mingus. Nah itulah. Sekarang kita tinggal melanjutkan aja apa yang kita lakukan di sini. Itu bagian dari memasyarakatkan jazz. Gitu. Kalau Stan Getz sama Dave Koz gimana tuh, Om? Termasuk Kenapa? jazz juga nggak? Stan Getz sama Dave Koz. Oh iya jelas. Itu Atau Kenny G. Nah jadi kalau satu-satu ya, karena beda zaman nih. Kalau Stan Getz itu kan dari era cool jazz sudah ada. Ya. Dia masuk ke dalam West Coast Jazz, cool jazz, itu di tahun 50-an ya. Itu jelas jazz, dan sebagian dia juga ada main bersama Jobim, main bersama musisi Brazilian ya. Stan Getz jelas ya kan. Terus kemudian Dave Koz nih banyak orang bilang ya fusion masuknya. Fusion jadi percampuran antara jazz dengan pop, jazz dengan rock, jazz dengan dia fusion itu percampuran. Jadi memang untuk anak muda bisa lebih cocok, lebih kena dengan musik yang lebih catchy gitu, Dave Koz. Jadi kita bilangnya kalau Dave Koz itu fusion ya. Di sini ada saudaranya Gandhi Koz ya, nanti bisa lebih detail kan, dia nickname-nya kan Gandhi Koz tuh. Nah kalau Kenny G memang sempat menjadi perbincangan seru ya, jadi perdebatan seru, apakah Kenny G jazz gitu kan. Nah banyak yang bilang, seru tuh di tahun 2000 awal tuh pada waktu Kenny G lahir lah, tahun berapa ya pada waktu keluar. Kenny G nggak jazz, karena kesannya tuh asal udah instrumen aja, nggak ada nyanyiannya dibilang jazz gitu, ya. Nah tapi sejarahnya Kenny G kan gini, Kenny G kan waktu itu, ya ini Kenny G seorang yang luar biasa, yang waktu pengen masuk universitas musik ditolak, ya kan, bayangin tuh, seorang Kenny G baru mau audisi ya, mau audisi ikut masuk universitas itu ditolak, tapi dia seorang yang punya daya juang, kemauan yang keras ya. Akhirnya dia berkarir, jadi artinya penolakan bukan berarti selesai karirnya. Terus dia ikut orkestranya Barry White yang suaranya itu ya kan. Let the music play. Itu dia masuk, itu bukan vokalis sembarangan, itu vokalis hebat itu. Bukan vokalis yang hanya bisa nyanyi, dia bisa orkestrasi dan segala macam. Nah, Kenny G masuk di situ sampai akhirnya bersolo karir menemukan otentiknya. Jangan lupa, jazz itu bicara otentik. Jadi kalau Lukas dibilangin, Kas, kamu baru jazzer, kalau bisa kayak Charles Mingus. Kalau kamu baru jazzer, kalau kayak Jagger, waduh standarnya, waduh gua nggak bisa di jazzer dong. Ya, Ricky juga begitu. Saya, Mas Beben, kalau mau jadi jazzer harus kayak Tal Parlo. Waduh, gila bisa jadi nggak main jazz ya, gitu loh. Nah, jazz tuh intinya bukan itu, tapi otentik. Tadi itu yang Bang Dame tadi bilang tuh otentik, ya. Bagaimana kamu bisa menemukan suaramu, ya, yang orang tuh benar-benar kenal sebagai Kairisa, ya, Gandhi Koz, ya, dengan gayanya, Lukas, Ricky itu otentik itu yang dia. Jadi penting itu, nggak perkara main lambat, rumit, kompleks, bukan itu. Intinya otentik, harus keluar sesuatu yang sesuai dengan karakter kita. Itu baru, ya. Nah, memang sempat terjadi perbincangan. Nah, kembali lagi, ya, kalau dari gini, ini mungkin nanti tema berikut kali ya, Risa. Jadi gini, sebuah musik dikatakan jazz, ya, kita lihat aja, apakah Kenny G mengandung ini misalnya. Satu, swing feel, ya, jadi salah satu jazz itu dikatakan, musik dikatakan jazz ada 4 nih, untuk dapatin dialek di jazz. 1, swing feel, 2, blue note, 3, syncopation, dan keempat improvisasi. Nah, gitu. Nah, kita tinggal lihat Kenny G swing feel nggak? Gitu. Yang kedua, Kenny G mengandung blue note nggak?
Kenny G sering syarat dengan sinkopasi nggak? Terus Kenny G satu lagi, kalau main di rekaman solo nggak, dia improvisasi dan lain-lain, nah gitu. Nah kamu bisa, itu sama kasusnya ketika Norah Jones pertama kali keluar. Jadi ketika Don't Know Why lagunya yang ada major 7, ya orang berpendapat bahwa dia pasti jazzer. Tapi kalau rekamannya dengerin satu album, nggak semuanya kayak Don't Know Why kan. Ada yang nge-blues, ada yang nge-folk gitu kan. Sama Tapi kayak kalau Basia berarti ya Om ya. Apa? Lagu-lagunya Basia. Sama kayak Basia berarti nggak semuanya yang jazzy gitu. Ya karena Masih memang ada fusion. Karena memang begini, kita lihat latar belakangnya. Bisa jadi mereka semua bisa main jazz. Tapi mereka kayak Sade Adu, Michael Frank gitu kan. Nah, mereka tuh kan kayak termasuk Stevie Wonder. Mereka masuk industri, kan tujuannya untuk industri, tapi dengan latar belakang jazz. Karena latar belakangnya kuat, ya, kuat tuh akar jazznya, jadi sehingga bikin lagu popnya aja Stevie Wonder kayak overjoy. Iya. Ya kan? Tapi kalau nggak punya latar belakang jazz kan nggak bisa kayak gitu mungkin, ya kan? Iya. Gitu. Jadi anak-anak jazz ketika bikin lagu pop pun masih berasa jazznya gitu loh. Iya. Tapi kembali lagi tujuan mereka, ya, mereka ke industri gitu kan. Nah, dengan industri ini supaya bisa diterima, akhirnya dikurangilah kadar jazznya misalnya, ya kan? Kayak gitu, contoh. Begitu kira-kira. Om, lanjut pertanyaan tadi, Om. Ya, silakan, Mas Rian. Dengan kondisi masyarakat Indonesia dulu dan harga piringan hitam jazz yang lebih mahal, apa yang mendorong masyarakat Indonesia untuk beli piringan hitam jazz itu, Om? Apakah mereka sebelumnya udah pernah dengar musiknya atau gimana? Ya, yang mendorong tuh bisa banyak motivasinya, ya. Misalnya gini, nomor satu seperti Mas Rian, Jenggot Haribipora, mendorong untuk mempelajari jazz ketika misalnya latar belakangnya nonton lumpia jazz gitu kan. Jadi pertama karena nonton lumpia jazz dengan 3-4 panggung tertarik. Awalnya nonton tuh, dari nonton kan. Makanya peranan festival musik juga penting. Walaupun belum ngerti ini musik apa, tapi ada orang keracunan dari nonton. Nah, ketika nonton kan manusia ini pemikirannya, sarafnya, segala rasa yang ada pada Mas Rian nih, wah ini nih musik yang aku suka nih. Tapi belum tahu nih, ini bebop apa swing apa gitu. Jadi artinya dengan panca inderanya ya mencerap, nah inilah yang aku suka. Nah, ada yang dasarnya dari nonton dulu. Yang kedua, ada yang dasarnya dari pengetahuan. Misalnya saya cerita nih tentang sejarah jazz. Kayaknya sejarah jazz tuh menarik banget ya. Saya jadi pengen denger deh kayak apa sih musiknya. Ah, gitu. Jadi dasar nonton, dasar pengetahuan. Makanya saya tak henti-hentinya mengenalkan jazz. Perkara orang jadi suka, nggak suka, terserah. Yang penting saya nggak maksa lah. Keliling aja terus ya. Nah, ditambah lagi sekarang kan dengan situasi yang sekarang kan nggak harus beli piringan hitam dan segala macam. Dan saya percaya, jangan pikir dulu saya membeli CD, membeli piringan hitam, itu karena banyak duit. Enggak juga, duitnya pas-pasan. Cuma orangnya rada nekat. Misalnya punya orang uang 150, hari ini nih 150.000 nih, ada CD masuk 140, saya bisa beli, besoknya sisa 10.000 gimana nanti deh, gitu loh, ya kan? Jadi rada nekat juga, itu karena apa? Kecintaan. Jadi kalau dibilang motivasi melihat, motivasi pengetahuan, motivasi kecintaan, Mas Rian ya. Ada juga saya pendengar cerita, pacar saya suka jazz, saya penasaran itu. Ya ada yang ngomong gitu juga pernah, ya kan? Padahal dia rockers gitu. Akhirnya banyak nanya sama saya, banyak nanya. Akhirnya jadi kesuka bener. Tadinya untuk bisa mengimbangi pembicaraan kekasihnya ya. Tapi lama-lama dia sendiri jadi kesuka gitu. Nah kita ini hanya perlu ini aja Mas. Misalnya contoh ya, bagaimana membangun jazz di Kudus. Nah gitu kan.
Mas Rian kan sekarang ada temennya nggak main jazz di sana? Ada Om. Nah, mau nggak ada temennya di sana? Ada. Mau nggak ada temennya di sana? Mau dong. Nah, kalau mau, dimulai dengan satu, misalnya mendatangkan BBN Jazz ke Kudus, misalnya gitu ya. Ini contoh, nggak harus saya. Ricky juga boleh diundang ke sana, juga boleh, siapa aja. Lukas juga boleh. Pokoknya mendatangkan jazzer ke sana untuk melakukan workshop sambil main. Ya kan? Terus jamming baru berdua doang nih sama Mas Rian. Itu satu. Nanti setelah 3-6 bulan, bikin acara jazz kecil-kecilan. Cuma 3 band. Nanti diundang band Semarang. Terus ada Mas Dito tuh. Dito kan ke Kudus nggak jauh. Ada jazz ngisoringin panggil. Orang Jogja. Terus wakil Jakarta panggil lagi BBN Jazz and Friend. Ya kan? Kita jalan-jalan mulu, Ki. Ya kan? Nah, 3 band dulu. Saya percaya dengan workshop dan festival-festival kecil itu, nanti ada yang keranjingan jazz, Mas Rian. Ya, ditunggu ya undangannya ya. Siap Om. Nah, carilah misalnya minimal sponsor-sponsor yang bisa ngongkosin ini ya, bayarin kereta kayak apa gitu ya. Karena ntar Ricky kalau bayar sendiri, susah nggak berangkat-berangkat, Tar. Ya. Jangan lupa tiket kereta api atau pesawat plus rokok ya. Iya betul. Ntar nggak keluar ya. Solonya nggak keluar kalau nggak pakai rokok. Ntar ganti Bener banget sih Ricky. jangan khawatir Ki. Ganti dia. Sama kopi. Wajib kopi. Pokoknya saya bantu deh pelaksanaannya, ya kan? Ya, karena Kopinya dari saya. oh gitu ya. Wah, sedap ya kan. Saya Sponsor langsung. dulu Om. Apa? Saya bersilaturahmi ke Jakarta dulu. Gitu ya. Boleh deh, terserah deh. Ayo. Di jamu rokok ada kopinya. Pais mau nanya apa? Pais sudah angkat tangan tadi. Oke, silakan lagi kita dipimpin kembali. Lu mau tanya Om? Pak, Ya. satu pertanyaan Pak dari Faiz. Oke, Soalnya waktunya udah habis. silakan Pak. Iya. Lagi kangen-kangenan udah 2 minggu nih. 2 minggu nggak ketemu ini. Iya, ih. Gimana Pais? Gimana Pais? Silakan. Halo Pais, mana suaranya? Koneksi kenapa? Udah. Iya Om. Udah. Udah kedengeran. Udah kedengeran. Sudah. Om Damai udah nggak di sini. Nggak tahu ya. Itu Nggak. pertanyaannya. Sebenarnya itu aja. Nggak ada. Ya, betul-betul senang tadi. Tapi Legita belum ada yang tampil. Nggak tahu nih. Risa udah siap mau nyanyi nggak Risa? Kalau diiringin Kak Faiz mau. Gimana Kalau caranya? diiringin Kak Faiz mau. Masih aduh. Siapa? Siapa? Kakak jenggot herbivora siapa? Ada yang mau ngiringin nggak? Rian, delay kalau di Zoom ngiringinnya delay. Ngiringinnya delay. Jangan deh. Nanti bosen orang dengar suara Risa. Apalagi kali kita nanti bosen lo, pusing lo. Enggak. Nyanyilah. Ini posting nyanyi lagu apa ya? Udah pokoknya nyanyi dari awal sampai sekali jalan dan selesai. Oh, Itu Faiz mau nanya ada request nggak? Mau lagu apa nih? Kayaknya program sosial. Si Faiz mau nanya. Enggak, maksudnya sebelum Pais lah. Nyanyi ini deh, nyanyi apa ya? Nyanyi apa, Om? All of Me sudah nyanyi All of Me. Apa ya? Yang LOV aja deh. Yang gampang-gampang aja. Ya udah. Oke. Dengerin dulu Risa mau nyanyi nih. Jangan lagu-lagu yang sekarang harus berhubungan dengan jazz. Iya dong. Atau mau ngiringin. Bahara juga nggak apa-apa kali ya Om ya. Ayo. Bahara ya bacanya ya. Tuh Faiz udah bawa gitar. Is, dengerin dulu Is. Ya udah. Tapi pakai -1. Pianonya belum di stem. ada gitar juga. Ya udah. Lagu apa? Oh. Love is in your eyes, the look your smile can disguise.
the look of love is saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love, it's on your face, the look that time can erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Oke. Gitu aja ya. Udah, makasih Om. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Gak latihan, maaf Om. Gak apa-apa, jazz nggak usah pakai latihan. Iya. Nggak, maksudnya spontan. Iya. Latihan kita di sini banyak ya yang peserta baru. Saya lihat ada Mas Dik. Ya, halo, selamat malam Mas Dik. Ya. Selamat malam Bang Ben. Terima kasih ya Mas Dik dari apa? Sumedang ya. Dari Sumedang. Ya, Sumedang. Ada Mas Ulfi dari Mandar ya. Halo Mas Ulfi. Kita di sini juga bukan belajar aja tapi silaturahmi. Ini dari Mas Ulfi dari Mandar. Ya. Siap Bang. Nah, mana tuh dari Mandar nih. Kemarin habis apa IG live sama saya ya. Iya Bang. Nah, inilah serunya di Indonesian Belajar ya. Kita ada dari Tasik, ada Mandar. Ya, semoga kita bisa satu sambil belajar bareng ya, belajar bersama. Terus kemudian ya sambil silaturahmi, belajar bersama, dapat dua tuh. Karena KJK sendiri misi yang paling mendasar adalah udahlah jazz dibilang rumit, kompleks, nggak usah pusing dulu. Tapi lewat jazz yang penting kita brotherhood. Lewat jazz kita silaturahmi dulu. Nah, yang kedua setelah kumpul-kumpul, nah alangkah baiknya kita ada edukasi. Nah, ini edukasi. Dan kita di sini bahas semuanya jazz dari sisi filosofis, etimologi, dan teknik dan segala macam ya. Ada senior KJK juga, Katnov. Apa kabar Katnov? Ya. Gimana keadaannya, baik? Siap, oke. Thank you Katnov ya. Oke, apakah masih boleh Faiz nanya Legita? Boleh Pak, terakhir Pak. Ya, terakhir, kasihan ya. Kasihan Pak. Udah habis. Tapi nggak usah dijawab. Hah? Udah habis, nggak usah deh. Jahat banget, sumpah. Serius, nggak usah ya. Enggak. Boleh Pak. Ya, Boleh, ayo silakan Faiz, silakan. Ya, saya penasaran. Sebenarnya tuh instrumen pertama kali yang dimainin sama orang sampai disebut jazz tuh apa sih? Kalau lihat sejarahnya gitu loh. Ya, kan kalau kita lihat, saya jawab berdasarkan sejarah ya. Iya. Kan ketika blues, misalnya blues dengan delta blues yang paling tua, kita kan awalnya kan kita menjawab kan awal ya. Kalau kita bicara blues sendiri kan paling tua tuh delta blues kan. Dengan gitar dan harmonika paling kan. Nah, kalau kita blues kan belum bisa kita katakan jazz saat itu kan. Nah, mulai ada sesuatu yang ya, ragtime juga memang masuk di dalam tapi ya, masa sebelum jazz sebenarnya. Ragtime sendiri juga belum kita sebut sebagai jazz, itu piano, ya kan? Tapi belum disebut jazz, tapi itu ikut membidani. Jadi blues, ragtime itu ikut membidani terjadi jazz. Tapi mulai kita setujui, bukan saya yang menyetujui ya, beberapa buku dan para kritikus
mulai di era New Orleans. Ya, New Orleans ini yang dipakai brass section, Faiz. Dan di brass section di sini ada trompet, ya. Jadi waktu itu malah saxophone belum populer. Saxophone di era swing. Jadi trompet, French horn, pokoknya masuk keluarganya apa namanya? Brass, ya. Oh ya. Nah, gitu, dan dimainkan cuma 73 orang. Jadi boleh dibilang memang kebanyakan kenapa sih simbolnya kebanyakan saxophone nggak trompet? Apakah mungkin hurufnya kayak huruf J kan? Jadi digambarnya enak itu buat logo gitu kan? Ya padahal trompet lebih duluan sebenarnya. Nah makanya KJK simbolnya nggak mau pakai trompet, tidak mau pakai saxophone, nggak mau pakai kontrabas. Kita pakai simbol rhythmic swing pill itu triplet. Karena apapun itu lahirnya dari sana ya kan? Nah, makanya itulah dasarnya kenapa KJK menggunakan triplet itu. Karena apapun alatnya, tapi swing pill. Itu lambangnya triplet itu. Ya, oke. Terima kasih. Jangan lupa, ya ini cuma pemberitahuan aja. Jadi kalau workshop tetap ya free ya, gratis untuk mengikuti workshop. Minggu depan juga gratis. Yang bayar itu kalau misalnya dalam pertemuan ini ingin dapat sertifikat. Jadi ingin dapat sertifikat, kan kita selalu ada slide presentasi ya. Nah, ketika ingin ada sertifikat ya Dik-Dik ya telah mengikuti ya, misalnya gitu kan. Nah, itu ada sertifikat. Itu ada 75.000. Jadi dapat sertifikat plus setiap slide yang dibawakan oleh materi yang bersangkutan. Nah, itu aja sebuah pemberitahuan karena sempat terjadi salah paham di WhatsApp group. Itu aja sih. Nah, bisa menghubungi Mbak Endah. Dan yang belum, di sini mungkin yang belum ada di WhatsApp group, nah itu contohnya nih, contoh sertifikatnya. Ini ada Gilang Pangestu. Oh, Gilang, terima kasih ya Gilang ya. Apa itu aja, terima kasih atas sumbangsi dan apresiasinya. Dan kehadirannya tentunya semua. Jadi, nah ini misalnya kayak gini, dan akan ada slide presentasi. Oke, Mak Aci. Terima kasih. Yang belum masuk grup juga nanti saya masukin grup ya.